Tahun 2014 boleh dibilang merupakan tahun politik. Betapa tidak, berbagai agenda politik dan pemerintahan mewarnai tahun 2014. Mulai dari pemilihan wali kota Padang putaran kedua, pemilihan legislatif, hingga pemilihan presiden dan wakil presiden. Beberapa kebijakan kontroversi yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menimbulkan beragam reaksi dan gejolak di masyarakat sepanjang tahun ini. Berikut kami rangkum beberapa peristiwa sosial politik dan pemerintahan yang terjadi sepanjang tahun 2014. Di awal tahun 2014, ribuan warga yang mengajukan permohonan bantuan sosial di kantor Gubernur Sumatera Barat kecewa lantaran tidak mendapatkan kejelasan dari Pemprov Sumatera Barat. Kekecewaan warga bertambah ketika Pemprov Sumbar tiba-tiba menghentikan penerimaan proposal warga dengan alasan telah melebihi kuota. Ribuan warga kecewa dengan keputusan Pemprov Sumbar yang tiba-tiba menghentikan penerimaan permohonan bansos. Perang mulut pun tak terhindarkan antara ribuan warga dengan panitia. Tidak hanya itu, rasa kecewa dan kesal juga dialami oleh warga yang telah menyerahkan proposal permohonan bansos. Terlebih bagi warga yang telah menyerahkan permohonan sejak beberapa minggu lalu. Mereka kesal karena tidak kunjung mendapatkan kejelasan apakah permohonan mereka diterima atau tidak. Warga menuding penerimaan peserta bansos tidak transparan. Di lain pihak, Pemprov Sumbar menjelaskan tidak ada lagi penerimaan permohonan bansos karena pendaftaran telah ditutup. Namun melihat banyaknya warga yang datang, Pemprov Sumbar akhirnya memutuskan untuk tetap menerima sebagian proposal warga. Setelah sekian lama dibangun, Masjid Raya Sumatera Barat yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman resmi ditempati. Peresmian tersebut ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat perdana di masjid megah tersebut. Pemakaian perdana Masjid Raya Sumbar digunakan untuk pertama kali. Penggunaan masjid ini ditandai dengan sholat Jumat. Tak kurang, 2.000 jemaah memadati masjid kebanggaan masyarakat Sumbar tersebut. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bangga akan telah dipakainya dan difungsikannya Masjid Raya, di mana masjid ini merupakan masjid termegah yang ada di Sumatera Barat. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumbar, Suwirpen Suib, pastikan tahun ini DPRD Sumbar kembali menganggarkan 18,9 miliar rupiah untuk Masjid Raya Sumbar. Anggaran pembangunan Masjid Raya membutuhkan dana mencapai sebesar 332 miliar rupiah. Hingga saat ini pembangunannya sudah menghabiskan biaya sebesar 146,5 miliar rupiah. Kepala Inspektorat Sumatera Barat, Erizal Agus, resmi menjabat pejabat wali kota Padang. Erizal dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Gubernuran. Kepala Inspektorat Sumbar Erizal resmi menjadi pejabat wali kota Padang. Pelantikan Erizal dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Gubernuran. Erizal menjabat sebagai wali kota sementara hingga terpilihnya wali kota Padang definitif. Sebelumnya, Pemprov Sumbar telah mengusulkan beberapa nama calon PJ Wako Padang ke Mendagri. Di antaranya, Syafrizal Kabak, Pemerintahan Pemprov Sumbar, Muhammad Sani, Kepala Biro Rantau Pemprov Sumbar, dan Eko Faisal, Kepala Kopri Sumbar. Namun 3 nama tersebut ditolak Mendagri sehingga Gubernur mengajukan Erizal Agus. Erizal dituntut mensukseskan Pilkada putaran kedua yang digelar 5 Maret 2014. Meski menjabat PJ Wali Kota Padang, namun Erizal tidak dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Inspektorat Sumbar.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat Baperjakat Padang membatalkan 13 pejabat yang dilantik mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar. Baperjakat menilai pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan aturan. Pelantikan 13 pejabat Pemko Padang oleh mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar 2 hari jelang akhir jabatannya dibatalkan oleh Gubernur Sumbar. Akibatnya, seluruh pejabat yang dilantik 16 Februari 2014 itu dikembalikan ke jabatan sebelumnya. Sekretaris Tim Baperjakat Padang, Asnel. Menanggapi kondisi tersebut, mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengaku tidak terima dengan keputusan tersebut. Dirinya menggugat ke PT UN terhadap pembatalan tersebut. Masyarakat Kota Padang laksanakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang putaran kedua. Pasangan Mahyildi Enzalmi unggul tipis 50,36%, sementara sayangannya DJ memperoleh 49,64% suara. Kota Padang menggelar Pilkada Padang putaran kedua 5 Maret lalu. Pilkada ini diikuti oleh 2 pasang calon, Mahyildi Enzalmi dan Desri Ayunda James Haleward. 2 kandidat tersebut memiliki suara 2 terbanyak pada Pilkada putaran pertama sehingga lolos ke putaran kedua. Pada putaran kedua ini, pasangan Mahyildi Enzalmi unggul tipis atas pasangan DJ. Mahyildi memperoleh 50,37%, sementara DJ memperoleh 49,63%. Meski unggul di 7 kecamatan, namun pasangan DJ masih kalah dari pasangan Mahyem untuk perolehan suara secara keseluruhan. Desri unggul di Kecamatan Nanggalo, Bungus, Teluk Kabung, Padang Selatan, Padang Barat, Koto Tangah, Lubuk Begalung, dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Sementara Mahyildi hanya unggul di Kecamatan Kuranji, Nanggalo, Padang Timur, Padang Utara, dan Kecamatan Pauh. Masyarakat Sumatera Barat melakukan pemilihan legislatif 2014. Partai Golkar menjadi partai pemenang di Sumatera Barat yang meraup suara terbanyak untuk pemilihan DPRD Provinsi dengan total 376.329 suara. Masyarakat Sumbar melakukan pemilihan legislatif 2014. Hasilnya, Partai Golkar berhasil meraup suara terbanyak untuk pemilihan DPRD Provinsi dengan total 376.329 suara. Kemudian disusul berturut-turut oleh Partai Demokrat, Gerindra, dan PKS. Untuk pemilihan DPR RI, Golkar juga menjadi partai terbanyak meraup suara dengan total 403.249 suara, disusul Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Dalam perebutan kursi menuju Senayan, 8 orang caleg DPR RI inkuben mengalami kekalahan, di antaranya Pupinda Hidayatullah, Michael Nurdiman Munir, dan Taslim. Untuk Dapil 1 Sumbar dengan jatah 8 kursi, sejumlah nama caleg yang berhasil duduk antara lain Beti Sidik dari Partai Golkar, Suir Syam Gerindra, Endre Syaiful Nasdem, dan Epiardi Asdat P3 yang terpilih untuk ketiga kalinya. Sedangkan di Dapil 2 Sumbar dengan jatah 6 kursi, diantaranya Ade Rizky dari Gerindra, Mulyadi Demokrat, dan John Kennedy Aziz Golkar. Sedangkan untuk DPD RI, Irman Gusman berhasil meraup suara terbanyak di Sumbar, disusul Emma Yohana dan Jeffrey Giovanni dan Novi Chandra. Take the pressure, no, no. I gotta be strong, I gotta keep going on.